Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar siswa kelas 7 baru MTSN 4 Blitar? Semoga berkah Allah senantiasa bersama kita. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, kali ini bertemu lagi dengan saya, Bu Nani Sulistiani, dalam materi Adiwiyata. Baik, sebelum kita belajar bersama-sama tentang Adiwiyata, kita saling mengabarkan dahulu dengan bertanya kabar. Ketika nanti saya mengatakan apa kabar, maka kalian secara serempak menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Bisa? Kita mulai sekarang. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Aplaus untuk kita semua. Baik. Sebelum kita belajar banyak, kita ingatkan sekali lagi tentang visi MTSN 4 Blitar. Visi adalah tujuan jangka panjang yang akan ditempuh lembaga agar terwujud. Visi MTSN 4 Blitar adalah terbentuknya insan bertakwa, unggul, dan berbudaya lingkungan. Takwa yang dimaksud adalah diharapkan seluruh warga madrasah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Unggul artinya tidak terkalahkan dalam sisi akademik dan non-akademik. Tentunya untuk mendapatkan unggul perlu wadah yang berwujud lomba untuk mengetahui seberapa jauh anak-anak bisa menguasai materi yang diberikan guru, untuk kemudian materi tadi diujikan di event-event lomba. Sementara berbudaya lingkungan, semua yang diajarkan di MTSN 4 Blitar mengarah pada budaya lingkungan. Cinta lingkungan sudah menjadi budaya. Apakah Adiwiyata itu? Adiwiyata bisa diberi pengertian tempat yang baik dan ideal untuk siswa memperoleh ilmu pengetahuan, norma, serta etika yang menjadi dasar menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan atau sustainable. Jadi MTSN 4 Blitar berupaya semaksimal mungkin menjadi tempat yang baik, ideal untuk anak-anak bisa memperoleh ilmu, norma, etika yang pada akhirnya nanti semua pengetahuan yang anak-anak dapat bisa diterapkan dalam bentuk tindakan keseharian. Apakah tujuan program Adiwiyata? Tujuan umum Adiwiyata adalah menciptakan kondisi yang baik sebagai tempat pembelajaran, juga sebagai bentuk penyadaran seluruh warga madrasah, sehingga seluruh warga madrasah bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan ketika madrasah melaksanakan program Adiwiyata adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 berisi tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata.
Jadi adwiyata yang berjalan di madrasah itu berpedoman pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup. 3 prinsip utama program adwiyata yaitu edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Edukatif artinya bersifat mendidik. Jadi semua program yang ada di adwiyata itu bersifat mendidik. Contoh, ketika anak-anak nanti tatap muka dianjurkan untuk membawa tumbler atau tempat minum yang bisa dipakai ulang, jadi tidak sekali pakai. Tujuannya apa? Tujuannya tidak atau mengurangi volume sampah plastik. Madrasah juga mengajarkan bagaimana untuk anak-anak bisa melaksanakan konservasi energi atau penghematan energi. Ketika anak-anak menjumpai lampu di madrasah masih menyala di siang hari, maka akan ada satu anjuran untuk lampu tadi dimatikan. Itu termasuk edukatif karena menghemat energi, hemat biaya. Adapun partisipatif itu bersifat mengikut sertakan seluruh warga. Diharapkan seluruh warga berpartisipasi aktif dalam upaya cinta lingkungan sekitar dan seterusnya. Adwiyata tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Jadi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kebersamaan. Sementara memaknai keberlanjutan adalah program adwiyata itu pasti direncanakan secara sadar dan matang untuk bisa dilaksanakan dalam keseharian, lalu diadakan evaluasi atau monitoring mana-mana yang masih perlu dibenahi, dan pada tahun berikutnya pembenahan itu akan lebih baik. Fungsi program adwiyata salah satunya adalah seluruh warga madrasah, utamanya siswa, ikut terlibat dalam segala aktivitas menuju lingkungan yang sehat serta mampu menghindari dampak lingkungan yang negatif. Insya Allah ketika di madrasah tidak ada lagi pembakaran sampah yang menimbulkan asap ataupun asap rokok yang mencemari udara yang kita hirup. Itu artinya kita peduli terhadap lingkungan yang sehat. Apakah manfaat program adwiyata? Ada beberapa manfaat yang saya kemukakan. Yang pertama, bisa mengubah perilaku warga madrasah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan. Contohnya ketika anak-anak dengan sadar membawa tanaman berbentuk bunga atau pohon untuk ditanam di madrasah, itu merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. Ketentuan wilayah di madrasah adwiyata, 30% dari luas wilayah merupakan ruang terbuka hijau yang berisi tanaman-tanaman, sehingga diharapkan tanaman tadi bisa menghasilkan oksigen segar yang bisa kita hirup. Meningkatkan penghematan sumber dana melalui pengurangan sumber daya dan energi. Di MTSN 4 Blitar ada panel surya, di mana cara kerjanya adalah energi saving, menyimpan energi. Ketika siang hari, panel surya tadi menyerap energi cahaya dari panas dan cahaya dari matahari, untuk kemudian ketika malam hari cahayanya berpendar menerangi madrasah tanpa harus menggunakan energi listrik. Menghindari sejumlah risiko dampak lingkungan yang terdapat di wilayah madrasah. Dengan 3R, reduce, mengurangi, reuse, menggunakan ulang, dan recycle, itu bisa mengurangi atau menghindari risiko menumpuknya sampah di madrasah. Manfaat berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional madrasah. Jadi bisa diambilkan contoh, sekiranya ketika ada proses print dan kertas
yang dibuat print tadi ada salah cetak, maka sisi balik dari kertas yang salah cetak tadi bisa dimanfaatkan untuk menghitung, untuk kertas buram menghitung di pelajaran matematika. Nah, itu termasuk efisien dalam pelaksanaan kegiatan operasional madrasah. Madrasah menggunakan tinta printer, tintanya isi ulang, itu termasuk juga efisiensi. Manfaat selanjutnya menciptakan kondisi kebersamaan bagi semua warga madrasah. Sekali lagi, Adiwiyata adalah program kebersamaan. Keberhasilan tidak akan pernah tercapai tanpa adanya banyak tangan yang terulur, tangan bergerak, kaki melangkah untuk mengerjakan sesuatu. Manfaat berikutnya menjadikan tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Anak-anak di MTSN 4 Blitar ada slogan matahari. Matahari merupakan singkatan kata dari Madrasah Tangguh Harapan Negeri. Begitu banyak harapan yang dibebankan di pundak kita semua agar madrasah betul-betul menjadi harapan dan bisa diwujudkan dalam kenyataan. Tibalah pada pembahasan peradiwiyataan di MTSN 4 Blitar diawali pada tahun 2012, di mana setahun setelahnya, yaitu tahun 2013, MTSN 4 Blitar berhasil meraih predikat madrasah adiwiyata tingkat kabupaten, adiwiyata tingkat provinsi, dan adiwiyata tingkat nasional pada tahun yang sama, yaitu 2013. Ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang baru yang menambah khasanah dasar hukum peradiwiyataan di madrasah. Di antaranya adalah Permen LHK nomor 52 tahun 2019 tentang Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah, GPBLHS. Jadi adiwiyata tidak lagi diperuntukkan untuk satu gerakan peduli sanitasi drainase sekolah, pengelolaan sampah, penanaman, pemeliharaan, pembibitan pohon, konservasi energi, konservasi air, inovasi pembelajaran, penerapan ramah lingkungan hidup. Tidak hanya seperti itu. Jadi adiwiyata di sini yang dimaksud adalah penghargaan, bukan lagi gerakan-gerakan yang mengacu pada kelompok kerja yang ada di program adiwiyata. Sementara kalau kalian peduli terhadap kebersihan sanitasi drainase, ikut serta dalam pengelolaan sampah, peduli pada penanaman, pemeliharaan, pembibitan pohon, melaksanakan konservasi air, menerapkan konservasi energi, dan mengadakan inovasi pembelajaran penerapan ramah lingkungan hidup, maka itu adalah bentuk dari GPBLHS atau Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah. Insya Allah di tahun 2021 MTSN 4 Blitar masuk di Madrasah Adiwiyata Mandiri. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang realita adiwiyata di MTSN 4 Blitar atau bentuk-bentuk kepedulian nyata yang telah MTSN 4 Blitar lakukan, kita bisa lihat beberapa aksi yang dilakukan oleh kelompok kerja adiwiyata MTSN 4 Blitar. Salah satu dari banyak contoh yang bisa saya kemukakan dalam slide saya, MTSN 4 Blitar juga ikut penghijauan kawasan pesisir di pantai selatan di Gondomayit dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Hutan, dan Hari Air Sedunia, di mana saat itu dihadiri oleh Ibu Bupati Blitar. Siswa MTSN 4 Blitar juga dilatih untuk mau menanam, untuk bisa memanen, membiasakan anak-anak menanam untuk kemudian baru memanen. MTSN 4 Blitar juga mengadakan pembinaan di 2 sekolah binaan, yaitu UPT SD Negeri Sidodadi 03 Garum dan MI Plus Al Azhar Bening Blingi. Pembinaan yang berkaitan dengan peradiwiyataan tentunya.
Siswa MTSN 4 Blitar juga mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya konservasi air atau peduli air di lingkungan masjid sekitar madrasah. Foto ini menunjukkan bahwasanya anak-anak dengan sadar mematikan kran yang masih mengucurkan air sementara tidak digunakan. Beberapa kali MTSN 4 Blitar memperingati Hari Lingkungan Hidup, diantaranya yang bisa saya tayangkan adalah peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Bentuk-bentuk kepedulian itu bermacam-macam, diantaranya bakti sosial langsung, terjun langsung ke masyarakat, dan pembuatan tribun untuk pengingat bahwasanya kita peduli pada hari-hari lingkungan hidup. Kepedulian MTSN 4 Blitar juga ditunjukkan adanya penanaman pohon di urung-urung, di pantai yang lain. Berita-berita tentang cinta lingkungan hidup juga MTSN 4 Blitar abadikan di desain koran. Baru-baru ini MTSN 4 Blitar menyumbang sejumlah pohon ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, di mana di sana ada bank pohon. Bank pohon tadi akan bergerak memberikan bantuan pohon ke masing-masing desa yang memerlukan guna penghijauan. Partisipasi wali murid dan siswa terhadap madrasah, utamanya penanaman pembibitan pohon juga dilakukan. MTSN 4 Blitar juga sudah memiliki Mars Adiwiyata, di mana Mars ini diciptakan oleh salah satu guru MTSN 4 Blitar yang bernama Bapak Sugeng Triyono. Baiklah anak-anak, meskipun waktunya singkat, semoga informasinya lengkap, tak ada gading yang tak retak. Kalaupun ada khilaf kata dari apa yang saya jelaskan, itu murni kelemahan saya. Kalaupun ada benar dari apa yang saya ucapkan, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, ayo kita beryel-yel dahulu, gitu ya. Kalau nanti Bu Nani berkata salam bumi, maka kalian menjawab serentak di posisi masing-masing, pasti lestari. Adiwiyata bisa. Adiwiyata mandiri pasti bisa. Kabupaten Blitar maju bersama, sejahtera bersama. Jawa Timur jaya, 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 luar biasa. Kita mulai sekarang ya. Ayo siap-siap, sikap siap. Salam bumi pasti lestari. Adiwiyata bisa. Adiwiyata mandiri pasti bisa. Kabupaten Blitar maju bersama, sejahtera bersama. Jawa Timur jaya, 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 luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Di penghujung pertemuan, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dan terjaga dalam semangat, maka tak ada kata terlambat untuk memulai hal yang baru. Ayo mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, mulai dari hal yang kecil. Demikian yang mampu Bu Nani sampaikan untuk anak-anak. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.